Baik, selamat datang kembali. Selamat datang di materi berikutnya, yaitu tentang network security dan IT security in general. Ya, originally ini tadinya dibuat untuk mahasiswa-mahasiswa postgraduate di Mercu Buana, hanya saja why not gitu kan, buat yang lain juga supaya bisa belajar gitu kan. Ya kalau nanti ada suara-suara bocah gitu kan, abaikan saja, maklum kita nggak punya ruangan khusus. Oke, nah kita masuk dulu agendanya ini ya, security konsep kayak gimana, saya tanya bagaimana security-nya dan lain-lain. Nah, apa itu computer security? Diambil dari William Stelling ya, security principle di network security principle. Jadi bagaimana kita bisa memprotek information system, yes, IT security aplikasinya gimana gitu kan, supaya data-data informasi kita, resource dari sistem informasi kita itu bisa terjaga. Apa yang kita mau jaga adalah integritas, availabilitas, sama konfidensialitas. Ya. Nah, itu adalah computer security. Oke, jadi kita masuk dulu nih ke core konsepnya. Ya, kita akan masuk dulu ke core konsepnya. Pertama, sebelum kita ngomongin konfidensialitas, integritas, availabilitas, yang kita harus tahu adalah kenapa kita butuh security. Mungkin jawabannya ya karena biar datanya nggak hilang gitu kan, biar nggak kena hack gitu kan. Ya itu bisa, but it's partly true. Jadi nggak terlalu kena ke poinnya. Kenapa kita butuh security? Karena kita punya resiko. There is a risk. Ya, ada resiko di sana. Use case-nya gimana use case-nya? Kalau misalnya saya mau di jalanan naik motor, ada resiko jatuh. Gimana caranya? Kita pakai helm. Ya, security-nya adalah helm. Nah, ketika saya di rumah, ya, ada resiko rumah itu jatuh. Ya, rumah itu menimpa saya gitu kan. Nah, kita juga butuh helm sebenarnya di sana. Nah, cuman kenapa kita decide di rumah nggak perlu pakai helm? Karena ada risk assessment. Ya. Karena ada risk assessment. Mana saja kira-kira di antara resiko-resiko ini yang paling mungkin terjadi? Dan mana saja dari resiko-resiko yang ada, ya, namanya risk register, database resiko, yang less likely, yang kemungkinan kecil. Ya. Makanya kita ketika di rumah, kita memutuskan untuk tidak pakai helm di rumah. Kenapa? Karena resiko itu kecil. Ya. Nah, sekarang risk assessment ini, apa sih yang di-assessment? Aset-aset kita. Aset kita, inilah yang kita assessment, gitu kan. Mana saja aset yang kritikal buat kita, kritikal buat bisnis, gitu kan. Nah, itulah yang kita akan coba bagaimana pengendalian resikonya, risk controlnya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu, nanti kan ada beberapa output dari risk, ya. Output dari risk. Pertama, bisa nggak kita avoid ini risk? Ya. Kita punya aset nih, aset-aset kita banyak sekali gitu kan. Nah, di antara aset-aset ini ada yang kritikal buat kita, yang kalau aset ini kenapa-napa, impact-nya ke bisnis gede, impact-nya ke kita gede. Nah, kita analisa nih, bisa nggak resiko-resikonya di-avoid? Ya, misal, saya nganterin barang gitu kan, nganterin barang ini permata gitu kan. Nah, permata ini atau barang bukan permata lah, kita bilang pecah belah beling misalnya. Nah, kalau ini diantarkan via motor, pecah repot. Nah, supaya aman bagaimana? Gitu, supaya aman berarti kita antarnya pakai mobil, kita pakai bubble wrap gitu kan, supaya menghindari risiko pecah. Nah, itu adalah risk avoidance. Ya. Kalau di IT kita punya misalnya supaya server kita tidak langsung down, gitu,
supaya nggak crash dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, gimana cara avoid-nya? Berarti kita mungkin saja pakai resolution yang namanya redundancy, failover, dan lain-lain. Nah, itu avoid. Kalau nggak bisa di-avoid, bagaimana? Ya. Kalau nggak bisa di-avoid, bisa nggak kita mitigasi? Ya. Alias, ini tidak bisa tidak, pasti kejadian, gitu kan? Bukan pasti kejadian. Ini susah di-avoid. Kita mau naik motor, bilang pasti nggak jatuh, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya untuk memitigasi, untuk reduksi, ya, gimana caranya? Ya, pakai helm, pakai jaket, supaya kalau jatuh pun kita masih bisa selamat. Ya. Mostly part selamat. Bagaimana di sistem IT kita punya yang namanya risk reduction di situ. Berarti kita harus punya antivirus, harus ada firewall, harus ada IT security governance, gitu kan. Karena kita tidak bisa mencegah hacker masuk. Itu prinsip utamanya. Kita tidak bisa mencegah hacker masuk, adversary masuk. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa nggak memperlama dia masuk. Gembok pintu itu bukan mencegah maling masuk, memperlama mereka masuk. Ya. Nah, itu mitigasi reduction. Jadi kalau misalnya maling mau masuk, kita punya waktu untuk bangun, untuk take action, gitu kan. Jangan sampai dia langsung bisa masuk, ya, patah gemboknya langsung. Nah, kalau mitigasi reduction ini juga kayaknya kurang, tapi kita mungkin punya duit banyak, ya, kita bisa transfer resiko itu. Kita bisa transfer, risk transfer namanya. Kalau kita sakit, kita masuk rumah sakit, kita nggak pengen nanggung biayanya, kita bisa pakai asuransi. Itu risk transfer. Kalau kita nggak punya kemampuan, resource untuk memanage jaringan kita, IT security kita, nah kita bisa sewa vendor, bisnis partner, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal tunjuk mereka. Nah, risk transfer itu adalah ketika ada masalah, lu nunjuk orang lain untuk, lu tanggung jawab dong dengan ini. Tahu, gue udah bayar lu, gitu kan. Nah, itu risk transfer. Kalau tidak bisa juga, biasanya bukan tidak bisa, resikonya cukup kecil atau kemungkinan change-nya terjadi cukup kecil, biasanya kita kategorisasikan ke yang namanya risk acceptance. Ya. Jadi output-nya dari risk itu jadi kategorisasi, ya. Categorization, yaitu avoid, ya, mitigasi, reduction, transfer, sama acceptance. Nah, tadi kita bilang yang namanya assessment itu untuk aset. Hasil dari aset itu mengkategorisasikan mana yang avoid, mitigasi, transfer, dan acceptance. Pertanyaannya, biasanya ada pertanyaan lagi, yaitu, oke, saya mau assessment aset. Sekarang definisi aset itu apa? Mana yang saya sebut aset, mana yang saya tidak sebut aset. Nah, jadi aset, ya, adalah segala sesuatu yang punya value. Ya. Aset adalah segala sesuatu yang punya value atau yang bisa provide value, ya, itu disebut aset. Aset yang punya value itu yang kayak gimana ya, gitu kan. Nah, pertanyaannya kita tambah lagi, kita lebih jauh lagi. Pertanyaannya, apa itu value untuk bisa mendefinisikan apa itu aset? Ya, value, ya, singkatnya adalah perceived benefit. Perceived benefit. Ada yang dirasakan di kita, ya. Jadi bukan output, ya. Maksudnya output itu gimana? Saya minta kopi dong, nah dikasih kopi. Saya minta misalnya makanan nasi goreng dong, dikasih nasi goreng. Bukan itu output. Yang kita butuhkan adalah outcome. Ya, yang kita butuhkan adalah outcome. Maksudnya gimana? Ih, kopinya enak ya. Nasi gorengnya ini kayaknya kepedesan deh, gitu kan. Nah, itu yang kita butuhkan. Ya. Jadi jangan heran yang bisa disebut aset itu contohnya misal saya lebih suka ke kafe daripada ke warkop misalnya. Warkop itu padahal dari segi rasa sama aja dengan kafe-kafe yang ada gitu.
Tapi kenapa kita lebih senang ke kafe? Karena di sana pelayanannya ramah, duduknya pakai sofa, ada AC. Nah, itulah outcome, perceived benefit-nya. Ya, artinya di sini lebih ke arah experience sebenarnya. Ya, lebih ke arah experience. Makanya aset itu dibagi dua. Ada yang aset yang bisa dipegang alias tangible asset, ada yang enggak gitu kan. Contohnya yang bisa dipegang tangible asset, ya duit, router, switch gitu kan, dan lain-lain gitu, ada barang-barang gitu kan. Nah, yang tidak bisa dipegang apa? Brand, ya, brand recognition. Kalau kita disebut Coca-Cola, langsung kita tahu ini gimana-gimana gitu kan. Kalau kita sebut dengan yang namanya Inixindo atau Mercu Buana atau apa, langsung kita tahu ini gimana-gimana. Itu brand recognition. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan service, ya. Nah, service ini juga termasuk perceived benefit karena apa ininya nggak bisa dipegang, tapi kalau pelayanannya baik, senyumnya ramah, gitu kan, ngomongnya sopan, itu value juga loh, ya itu aset. Ya, ada namanya intangible asset, aset-aset yang ya yang selain tangible itu. Nah, berarti yang kita assessment itu adalah asetnya. Ya. Bagaimana aset measurementnya gitu kan sampai di mana ya itu nanti ada pembahasan sendiri. Cuman yang kita assessment adalah aset-aset. Aset-aset ini yang punya value buat kita yang mendukung bisnis kita. Nah, nanti dikategorisasikan mana aja dari aset-aset ini yang kritikal buat kita, baru kita lihat, kita mapping apakah ini bisa di reduction atau hanya di acceptance, apa di avoid gitu kan. Nah, itu yang pertama. Ya, kenapa kita butuh security? Karena ada resiko. Nah, sekarang bagaimana bisa kita implementasi security? Ya. Pertanyaan kedua adalah tujuan dari security ini apa sih? Goal of security. Tujuan dari IT security. Ya, terutama IT security. Goalnya adalah value preservation. Nah, tujuannya untuk mempreserve value. Value-nya apa? Aset. Ya. Bisa nggak sih goal dari security itu untuk value generation? Ya, untuk nambahin value add-on. Bisa, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah value preservation, untuk menjaga nilai aset. Gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan? Ya, how gitu kan? Dengan cara ini semua. Nah, dengan cara kita mengutilisasikan 3 hal ini sebenarnya. Ya. Pertama adalah konfidensialitas. Ya. Konfidensialitas ini apa? Bagaimana caranya informasi atau aset-aset itu tidak bisa dibaca atau tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak berhak, unauthorized, ya, unauthenticated. Ya. Contoh, saya punya duit 50.000. 50.000 ini saya kirim ke ibu saya via kurir. Supaya kurirnya nggak tahu saya kirim duit berapa, saya kasih amplop. Amplopnya saya lem, nah kirim. Kurirnya nggak tahu. Nah, itu adalah konfidensialitas. Ya. Isinya berapa, duitnya nggak tahu. Kalau di IT gimana? Bagaimana data-data, informasi kita punya, let's say, enkripsi. Ya. Kita punya enkripsi supaya data-data kita tidak bisa dibaca. Ya, ini saya coba long story short. Ya. Saya coba bikin singkat. Nah, yang kedua adalah, oke, kata kurirnya, kalau kurirnya jahat, memang saya nggak bisa baca amplopnya. Tapi amplopnya kan bisa saya tukar. Ya. Saya tukar supaya ibunya cuma dapat 20.000 gitu kan. Saya punya amplop sendiri isinya 20.000. Nah, yang 50.000 buat saya untung 30.000 nih. Nah, bagaimana menjaga integritas datanya? Ya. Ya. Yang kita preserve adalah ini, ya. Yang kita preserve adalah konfidensialitas, integritas, availabilitas. Jadi nanti how-nya kita bisa pakai metode yang namanya AAA method, ya. Nah, yang kita preserve apa? Ini.
tiga hal ini dari aset-aset itu. Ya, jadi saya ralat sedikit ya, bukan konfidensialitas, integritas, availabilitas itu bukan how-nya. Ya, nanti how-nya belakangan. Ya. Jadi preservation pertama kita mempreserve konfidensialitas aset. Yang kedua integritas aset. Gimana caranya? Caranya adalah dengan amplopnya kita kasih stempel. Yang stempel itu punya kita doang. Ya, hanya kita yang punya stempel itu. Ya. Cap Pak RT itu cuma punya kita doang, misal. Gitu kan. Nah, kalau di IT gimana? Berarti kita harus provide semacam checksum atau bahasa teknisnya hashing. Ya. Hashing. Hash. Nah, kalau kita download dari satu website, filenya nanti kita bisa compare file di komputer kita yang setelah kita download sama yang ada di website, checksumnya sama apa enggak. Kalau sama, tandanya file itu integritasnya terjaga. Kalau tidak, ya paling komputer kita kena virus, ya, ketempelan tuh filenya. Atau tadi ada hacker yang cukup canggih untuk bisa merubah file di tengah jalan, man in the middle attack misalnya. Nah, itu integritas. Nah, yang terakhir ini juga penting. Percuma data kita ada atau data kita itu sudah ada enkripsinya, data kita itu sudah ada hashingnya, tapi ketika diakses data itu hilang, useless. Sudah dipakai amplopnya sudah di-stempel, di tengah jalan kurirnya memutuskan saya nggak mau ngirimin, mau apa, gitu kan, mau apa lo, gitu kan. Nah, gimana tuh, gitu kan? Berarti kita harus punya semacam mekanisme availabilitas. Ya, entah kita pakai redundansi kurir atau kita kirim sendiri, harus kita harus punya backup plan, redundansi seperti itu. Nah, itu kita ngomongin availability. Ya. Nah, bagaimana preserve-nya, gitu kan? Nah, how-nya berarti kita bisa mengutilisasikan AAA method ini, bagaimana bisa CIA ini terjaga. Ya, saya coba sisipkan dulu di sini. Oke, jadi kita punya yang namanya AAA, AAA, ya, authentication, authorization, sama accounting, ya, dan non-repudiasi. Non-repudiasi ini adalah semacam watermark lah ya, walaupun tidak bisa dibilang watermark, tapi tujuannya adalah supaya pengirim sama penerima tidak bisa mengelak itu punya dia, ya, buat bukti, ya, tanda tangan digital, ya. Nah, autentikasi ya kita akan bahas lebih dalam, ya. Autentikasi itu dibagi menjadi 3 tipe utama, ya. Autentikasi tipe pertama, something you know, ya, itu kayak password, PIN, gitu kan. Autentikasi tipe kedua adalah something you have. Ya. Nah, kayak token, ya, RFID, kartu, nah, something you have. Autentikasi tipe ketiga, something you are, ya, lu siapa, gitu kan, pakai biometrik, gitu kan, fingerprint, face scan, dan lain-lain. Nah, tapi ada bonus lagi sebenarnya, autentikasi tipe keempat sama kelima. Autentikasi tipe keempat, somewhere you are. Sistem ini hanya bisa diakses dari lokasi tertentu, dari IP tertentu, gitu kan. Dan autentikasi kelima, challenge. Ya, kita hidup di zaman komputer yang kita ciptakan nggak percaya sama ownernya. Ya. Proof you are human. 1+1 sama dengan, gitu kan, captcha, gitu kan. Terus di antara gambar berikut ini klik yang gambar jembatan. Udah gitu salah pula. Nah, itu adalah challenge. Ya. Nah, otorisasi, ya, kalau tadi autentikasi itu untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam aset kita atau tidak, itu autentikasi. Kalau dia bisa masuk di dalam aset itu, dia bisa ngapain, itu ngomongin autorisasi. Ya, autorisasi kita ngomongin tadi, apakah dia guest, ya, apakah dia admin, ya, privilege level 1, level 2, level 3, itu adalah autorisasi. Dan accounting, ya, ada lognya, ada catatannya. Nah,
itu adalah autentikasi dan non-repudiasi. Oke, segitu dulu. Next, kita akan coba belajar tentang hashing, enkripsi, sama public key infrastruktur.